dari kelompok 1 akan membahas tentang materi perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Rasya Afriansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikia. Perkenalkan, nama saya Ferani Sola. Perkenalkan, nama saya Anjadila Tunggadewi dan saya Titi Hardianti Kiragi. Nah, jadi perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca bumi, termasuk suhu rata-rata global, pola hujan, dan intensitas badai. Perubahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca yang meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Jadi penyebabnya perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan faktor alami. Faktor alam seperti aktivitas gunung berapi, variasi siklus matahari, dan perubahan alami dalam sistem atmosfer dan lautan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Namun, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa peran utama dalam perubahan iklim saat ini adalah karena aktivitas manusia. Sudah. Dampak positif perubahan iklim yang lebih hangat dapat memperpanjang musim tanah di beberapa wilayah, meningkat hasil pertanian, potensi pariwisata. Perubahan iklim juga dapat membuka peluang baru untuk pariwisata. Misalnya, dengan meningkatnya aktivitas wilayah gunung berapi akibat pencairan salju, akses ke sumber wilayah daya alam, pencairan es dapat membuka akses baru ke sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral di wilayah arkitek. Jadi dampak negatif bencana alam yang lebih sering dan peran meningkatkan suhu global dapat menyebabkan peningkatan interaksi dan efektif secara ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan, penurunan kesediaan air bersih. Perubahan iklim dapat mengganggu pola hujan, mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk konsumsi manusia, pertanian, dan industri. Karena ekonomi, bencana alam yang ganggu pada pertanian dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sering aktivitas terutama di negara-negara yang bergantung pada sektor pertingkatan sebagai mata pencarian utama. Dampak keseluruhannya penting untuk diingatkan bahwa dampak perubahan iklim dalam bervariasi berdasarkan lokasi geografis dan rentang waktu tertentu, dan upaya mitigasi yang serius diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Jadi cara kita mencegahnya dengan cara yang pertama itu mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya adalah langkah utama dalam mengatasi perubahannya. Iklim ini dapat dilakukan dengan beralih ke sumber energi terbarukan, meningkatkan efisien energi, mengurangi deforestasi, dan mengembangkan teknologi bersih. Mengatasinya adalah adaptasi. Penting untuk mengembangkan strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Ini meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, diversifikasi mata pencaharian, dan mengolah sumber daya air dengan bijaksana. Yang terakhir, inovasi teknologi. Inovasi teknologi mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perubahan iklim merupakan tantangan serius yang menghadapi manusia dan lingkungan di seluruh dunia. Dampaknya yang kompleks meliputi bencana alam, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan pangan dan air bersih. Sekian dari pembahasan kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, biar kan efisi ajit cacit cipit. Ayo, dia lagi tahu.